Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kedua, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi objek IPA dan pengamatannya. Untuk selanjutnya kita nanti akan belajar tentang materi pengukuran. Bagi adik-adik yang belum melihat materi sebelumnya, silakan kalian lihat materi yang saya sudah sampaikan di channel saya. Nanti adik pelajari sebelum memasuki materi ini. Oke, sekarang kita memasuki saja pada pertemuan kedua, yaitu pengukuran. Adapun pengukuran merupakan sebagian dari pengamatan. Karena kemarin kita belajar tentang objek IPA dan pengamatan, maka pengukuran ini merupakan salah satu bagian dari pengamatan, sehingga wajib kita pelajari. Adapun pengertian dari pengukuran, yang pertama yaitu pengukuran adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Itu pengertian dari pengukuran. Kemudian bukan hanya itu saja, ada pengertian lain yaitu pengukuran, yaitu membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, di sini Bapak akan menampilkan salah satu contoh yang dimana ada pensil. Pensil di sini dapat kita lihat panjangnya itu berapa sentimeter. Ternyata panjang pensil di sini yaitu 3 cm. Yang dimaksud besaran di sini adalah panjangnya. Sedangkan yang termasuk pada satuan yaitu sentimeter. Nah, adapun pengertian dari besaran adalah hal yang dapat diukur dengan angka atau dikenal dengan besaran, dan ada yang tidak dapat diukur, maka itu bukan termasuk besaran. Salah satu contoh dari yang termasuk pada besaran yang pertama itu adalah panjang, luas, volume, berat, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Itu semua yang tadi saya sebutkan termasuk pada besaran. Selain itu ada yang tidak termasuk pada bukan besaran, yaitu adalah warna dan bau. Ya. Kemudian yang kedua, karena besaran tadi sudah kita jelaskan, yang kedua itu adalah satuan. Pengertian dari satuan itu sendiri adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Contohnya yang pertama itu kalau satuan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada satuan baku dan satuan tidak baku, ya. Yang pertama satuan baku yaitu satuan yang ditetapkan sebagai satuan secara umum atau internasional. Contohnya seperti sentimeter, meter, kilogram, sekon, kemudian kilometer per jam, dan lain-lain. Dari contoh itu kita menggunakan sentimeter, sama 1 cm yang kita gunakan sama dengan 1 cm yang digunakan orang lain yang berada di luar negeri atau di luar Indonesia, ya. Maka satuan bakunya yaitu contohnya sentimeter, meter, kilogram, sekon, kemudian kilometer, ya. Itu termasuk satuan baku. Sedangkan yang kedua yaitu adalah satuan tidak baku, yaitu satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum
atau ilmiah. Contohnya, ketika kita pada saat melakukan permainan, melakukan pengukuran dengan menggunakan tangan atau istilahnya menggunakan jengkal tangan, ya. Kemudian ada yang menggunakan depa atau depak, ya. Satu depa, adik-adik sudah tahu segimana satu depa itu, yaitu panjang dari tangan kiri hingga tangan kanan, ya. Kemudian ada satu hasta. Satu hasta itu dari sebelah tangan saja, ya, dari siku ke ujung jari, ya, itu satu hasta. Kenapa dari jengkal, depa, dan hasta tidak digunakan sebagai satuan pengukuran secara umum? Dikarenakan setiap orang memiliki panjang tangan yang berbeda, kemudian panjang jari yang berbeda, sehingga satuan tersebut tidak dapat digunakan secara umum. Berbeda dengan tadi satuan baku, 1 cm yang berada di luar negeri sama dengan 1 cm yang berada di kita. Maka digunakanlah satuan yang baku untuk melakukan pengukuran. Adapun jenis-jenis alat ukur, yang pertama yaitu ada alat ukur panjang. Salah satu contohnya seperti jangka sorong, penggaris, mikrometer, meteran, dan lain-lain. Selain itu ada juga alat ukur massa yang sering kita lihat, seperti timbangan duduk, timbangan dacin, neraca, timbangan gantung. Dan yang terakhir adalah alat ukur suhu, seperti yang sering kita jumpai pada saat musim pandemi seperti ini, yang sering dicek suhu tubuh, ya. Oke, karena materinya sudah selesai, sekarang kalian perhatikan evaluasi atau soal-soal yang saya akan berikan. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat mengerjakan latihan-latihan yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Sukses selalu buat kalian semua.